Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Rea dalam ibadah online pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Pastinya diberkati oleh Tuhan ya, karena adik-adik masih diberikan kesehatan untuk dapat kembali mengikuti ibadah kita secara online. Nah, sebelum kita memulai IMPA, adik-adik sudah siap belum nih? Kalau adik-adik belum siap, adik-adik siapkan terlebih dahulu hati, pikiran, dan juga Alkitab adik-adik, karena pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nana. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami sangat bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mengikuti IMPA kami secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati adik-adik klien kami yang berada di rumah mereka masing-masing, agar kiranya Engkau memberikan mereka kesiapan untuk memulai IMPA ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengangkat satu pujian yang judulnya adalah Yesus Sayang Padaku. Setelah kita mengangkat pujian tadi, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Nana. Mari Kakak Nana. Halo adik-adik, selamat pagi. Shalom semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya, agar tiap minggunya kita bisa bertemu lagi mendengarkan firman Tuhan. Kali ini bertemu lagi dengan Kak Nana, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak Nana akan memimpin doa, adik-adik dipersilahkan untuk sikap berdoanya. Mari semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mau mendengar dengan baik, sehingga nantinya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, setelah tadi kita berdoa, saatnya kita sekarang baca Alkitab. Ayo, siapa yang sudah siap sama Alkitabnya? Siapa yang belum? Kalau belum, boleh pause video ini. Adik-adik pause video ini, lalu adik-adik ambil Alkitabnya. Setelah itu balik lagi. Kalau sudah, adik-adik boleh membukanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 7-11. 1
1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Kalau sudah, mari kita baca bersama. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun, perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa yang membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Nah, adik-adik, ayat Alkitab yang tadi kita baca bersamaan itu adalah sepenggal surat dari Bapak Yohanes untuk orang-orang yang ada di kota Efesus. Ada yang tahu Bapak Yohanes itu siapa? Ya betul, Bapak Yohanes adalah murid Tuhan Yesus, salah satu murid Tuhan Yesus yang suka sekali mengabarkan firman Tuhan di seluruh negeri. Nah, kira-kira apa ya tujuan Bapak Yohanes mengirimkan surat tersebut kepada orang-orang di Efesus? Jadi, kali ini Bapak Yohanes menulis surat untuk orang-orang di Efesus dengan tujuan mengingatkan kembali pentingnya kasih. Ada yang tahu nggak apa sih arti kasih? Ayo, siapa yang tahu arti kasih? Kasih adalah tindakan memberikan perhatian atau kasih sayang kepada orang lain. Jadi, ternyata pada saat itu orang-orang yang ada di Efesus lupa adik-adik tentang kasih yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Mereka di sana memandang dirinya paling baik karena mereka adalah pengikut Tuhan Yesus. Mereka merendahkan semua orang yang belum jadi pengikut Tuhan Yesus adik-adik. Mereka menjadi sombong rohani adik-adik. Nah, sikap sombong rohani inilah yang menyebabkan perpecahan wilayah di Efesus adik-adik. Makanya mendengar berita ini, lalu langsung menuliskan surat untuk orang-orang yang ada di Efesus. Nah, sikap yang memandang dirinya sebagai orang yang paling dibenarkan ini dan merendahkan orang-orang lain merupakan sikap yang Tuhan Yesus tidak suka. Itu adalah bentuk kesombongan. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan itu dan Tuhan Yesus tidak suka terhadap kesombongan. Melalui surat ini juga, Bapak Yohanes menyampaikan bahwa setiap orang yang sudah mengakui dirinya adalah pengikut Tuhan Yesus haruslah melakukan tindakan kasih. Kenapa ya? Kenapa sih kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus melakukan tindakan kasih? Karena Tuhan Allah sudah lebih dahulu menyayangi atau mengasihi semua ciptaannya, mau itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan, semua dikasihi Tuhan dan diperhatikan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata kasih juga tidak hanya melalui omongan saja loh. Aku mengasihimu, aku tidak membencimu. Bukan hanya itu saja, tetapi Tuhan mengajarkan mengasihi sesama itu harus melalui tindakan juga, seperti tindakan tidak merendahkan orang lain ataupun tindakan mengorbankan diri sendiri bagi orang lain. Nah, Tuhan Yesus juga melakukan tindakan kasih loh. Iya, Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Nah, tindakan kasih itu menjadi contoh bagi kita semua untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan melakukan sikap mengasihi kepada semua orang. Nah, adik-adik, kalau kita sudah tahu apa itu arti kasih, kenapa kita harus melakukan kasih, berarti mulai dari sekarang kita harus mengasihi semua ciptaan Tuhan. Kalau kita juga sudah tahu bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, itu bukan berarti kita juga harus sombong adik-adik, tetapi Tuhan ingin sekali adik-adik tetap rendah hati dan menyebarkan kasih. Nah, kita juga sudah tahu kalau kasih bukan hanya dari omongan kita saja, tetapi harus ada tindakannya atau mengorbankan diri kita sendiri. Contohnya,
mengorbankan waktu kita lebih banyak berdoa untuk kesembuhan teman-teman kita yang sakit, lalu mengorbankan diri kita untuk membantu orang tua tanpa pamrih. Dan juga yang paling penting sebagai pelajar, kita harus bertanggung jawab, mengorbankan diri untuk bertanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan orang tua maupun guru. Bertanggung jawab atas tugas merupakan tindakan kasih juga loh. Seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia di kayu salib, adik-adik juga harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan sekolah, diberikan guru, maupun orang tua di rumah. Adik-adik kan sebagai pelajar nih, masih sekolah nih, tanggung jawab pelajar yang utama adalah belajar dan juga mengerjakan tugas sekolah. Apalagi sekarang tugas-tugasnya harus online kan adik-adik, berarti adik-adik harus lebih paham lagi ketika guru menjelaskan di layar handphone atau layar laptop. Adik-adik harus konsentrasi agar tugas dan tanggung jawab selanjutnya adik-adik bisa melakukannya dengan baik. Siapa yang di sini sudah diberikan kebebasan untuk memegang HP, diberikan orang tua kebebasan untuk memegang HP nih, tapi adik-adik malah melakukan hal-hal yang lain, bukan hal tanggung jawab adik-adik. Adik-adik lebih sering main game daripada ngerjain tugas. Main game dulu lah, ngerjain tugasnya nanti deh. Apalagi sering bohong nih sama mama papanya. Kalau dilihat loh, kok main HP terus? Apa sih ma? Apa sih pak orangnya aku lagi ngerjain tugas? Padahal nggak ngerjain tugas sama sekali. Ayo siapa? Waduh, kalau adik-adik melakukan itu berarti adik-adik belum melakukan tindakan kasih adik-adik. Apalagi nih zaman sekarang kan ya, kita harus apa-apa online, belajar online, ngerjain tugas atau mengumpulkan tugas online. Berarti adik-adik harus ingat-ingat lagi tugas dan tanggung jawab adik-adik nih sebagai belajar, yaitu mengerjakan tugas dan juga belajar. Memang sih adik-adik kadang-kadang bosen ya belajar terus, natap HP terus, ngerjain soal di HP. Pokoknya bosan, butuh refreshing, butuh main game nih. Boleh butuh waktu main game, tapi harus mengutamakan belajar terlebih dahulu. Jangan sampai lebih banyak waktu untuk main game, waktu untuk belajarnya dikit. Nanti yang rugi juga adik-adik sendiri. Ketika lebih asik main game daripada ngerjain PR, wah adik-adik lupa tugasnya harus dikumpulin jam berapa. Adik-adik kumpulinnya malah ngelewatin dari jam tersebut. Nilainya kurang deh, yang rugi adik-adik juga kan. Nah, kalau sudah tahu begitu, mulai sekarang adik-adik harus siap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Karena adik-adik harus ingat, melakukan tugas dan tanggung jawab juga merupakan contoh tindakan kasih yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau adik-adik sudah melakukan tindakan kasih di kehidupan adik-adik, yang senang bukan cuma mama papa saja loh, tetapi juga Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan minggu ini mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa Tuhan Allah sangat mengasihi kita, sehingga kita harus melakukan tindakan kasih kepada orang lain sebagai bukti bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Tindakan kasih bisa dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita pelajar, berarti tugas dan tanggung jawab kita adalah belajar dan juga mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang sudah diberikan guru atau orang tua. Lalu, mengasihi diri sendiri, mengasihi keluarga, dan juga mengasihi orang lain tanpa pilih-pilih. Lalu, menghormati semua perbedaan yang orang lain punya, serta tidak merendahkan orang lain. Jika kita dapat melakukan tindakan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada diri kita maupun kepada orang lain, maka kita dapat melakukan hal berguna lainnya dengan penuh sukacita loh. Ingat ya adik-adik, setiap hal baik yang kita lakukan dan berguna bagi orang lain, itu sudah memuliakan nama Tuhan dan juga sudah menyenangkan hati Tuhan loh. Jadi mulai sekarang adik-adik harus ingat, setiap harinya adik-adik harus melakukan tindakan kasih dimulai dari diri adik-adik, lalu mengasihi orang lain, serta menghargai dan tidak merendahkan orang lain. Jangan lupa melakukan tugas dan tanggung jawabnya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya.
jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang barusan disampaikan oleh Kakak Nana, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil kita menyanyikan satu pujian dengan judul Allah Adalah Kasih. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan INKA Februari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkan ke gereja setiap bulannya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bernyanyi, lalu memberikan persembahan. Sekarang sebelum kita akhiri ibadah ini, Kak Nana akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik dipersilahkan untuk sikap berdoanya, tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah dan Tuhan tetap menyertai kami di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan, berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan dan juga bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat firman yang telah kami dengar. Berkati kami Tuhan atas firman-Mu, agar kami mau menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, yang mau menyebarkan kasih kepada siapapun yang ada di sekeliling kami, agar nama-Mu dapat dimuliakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu juga yang tidak hanya berkata kasih, tetapi juga mau melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, berkati kami sebagai pelajar Tuhan, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak ada rasa malas lagi untuk setiap harinya belajar, mendengarkan perintah guru, serta mengerjakan segala tugas yang ada untuk kami. Tuhan usir rasa malas kami Tuhan, agar kami tetap bisa mengerti pelajaran dengan baik. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang selama ini setelah membimbing kami belajar di rumah Tuhan, berkati kesehatannya agar papa mama
dapat terus membimbing kami setiap harinya untuk belajar di rumah. Berkati pekerjaan mereka, buang semua hal-hal jahat di dalam pekerjaannya, agar mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Tuhan juga mau berkati kami di Indonesia Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan. Berkati kesehatan kami agar kami terhindar dari segala virus yang ada. Tuhan berkati teman-teman kami juga yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan mereka dengan obat-obatan yang telah diberikan dokter. Tuhan tolong jaga dan lindungi kesehatan keluarga kami Tuhan, agar kami tiap minggunya masih bisa kembali mendengar IMPA. Tuhan pulihkan dunia Tuhan, agar kami dapat kembali bermain di luar bersama teman-teman kami usai pandemi ini selesai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk 1 minggu kami ke depan Tuhan. Berkati 1 minggu kami ke depan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan nanti, agar tetap Tuhan bimbing kami, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih dalam menjalani semua kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami serahkan 1 minggu kami ke depan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, IPA pada pagi hari ini telah selesai. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya adik-adik. Selalu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.